Menyusul jumlah kasus virus corona yang masih terus menanjak, beberapa daerah di Indonesia memberlakukan kebijakan lebih keras atau disebut rem darurat. Salah satunya dengan menerapkan jam malam berdurasi sekitar 12 jam untuk mengurangi aktivitas warganya demi menekan penyebaran virus. Saat ini Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Tuban menerapkan jam malam. Alasan penerapan jam malam ini lantaran adanya lonjakan kasus COVID-19 di Depok, 3 kali lipat lebih besar dibandingkan bulan lalu. Data per 1 September, pemerintah Kota Depok telah melaporkan 2.271 kasus positif COVID-19 atau tertinggi di Jawa Barat. Sementara Kota Bogor terdapat 627 kasus, Kota Bandung 774 kasus, dan Kabupaten Tuban 380 kasus per 31 Agustus 2020. Namun pemerintah daerah masih memberikan kompensasi bagi para pekerja yang terpaksa pulang malam sehingga tak bisa mengikuti jam malam ini. Kalau protokol kesehatan dilanggar, kemudian operasional juga dilanggar, makanya dendanya akan lebih tinggi. Bahwa banyak warga Bogor, tentunya banyak juga rekan-rekan kami yang tinggal di Bogor, kemudian harus bekerja di Jakarta dan kemudian terkadang harus pulang malam. Ini apakah nanti akan terkena sanksi juga begitu apabila mereka pulang malam kembali ke Bogor? Tadi saya sampaikan, jam malam ini bukan pelarangan, tapi pembatasan. Yang nggak boleh itu nongkrong, kelayapan nggak jelas, ngumpul-ngumpul, itu pasti akan kami bubarkan. Tetapi orang yang beraktivitas di atas jam 9 karena untuk keperluan mencari nafkah, ya masih dibolehkan begitu. Jabodetabek ini konsisten tingginya diperbandingkan dengan 20-an kota kabupaten di luar Bodebek. Itulah kenapa kami masih melakukan PSBB kebijakan parsial diteruskan. Jadi di luar Depok dan Kota Bogor, Kota Bandung sudah melakukan. Kegiatan ekonomi di Kota Bandung itu ditutup kalau tidak salah jam 9 agar tidak ada pergerakan-pergerakan mendekati pusat kota sebagai magnet keramaian setelah maghrib hari untuk mengurangi potensi persebaran. Merespon kebijakan jam malam, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mengaku pasrah karena mau tidak mau harus taat pada ketentuan demi menjaga kesehatan masyarakat. Sementara itu daerah lain yang berdekatan seperti Bekasi tak lantas mengumumkan jam malam dengan alasan kasus masih bisa dikendalikan dan perekonomian harus terus bergerak. Sementara Pemda Kabupaten Bogor hanya mengandalkan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menahan gelombang kasus COVID-19. Jam malam lazimnya diterapkan ketika sebuah wilayah atau negara berada dalam kondisi krisis, darurat, bahaya, terancam atau peperangan dan konflik. Negara lain pun sudah pernah menerapkannya di masa pandemi ini seperti Filipina, Amerika Serikat hingga Sudan. Bagaimanapun jam malam hanya pencegahan karena yang terpenting bagaimana masyarakat menjalani protokol kesehatan yang ketat, terutama menggunakan masker sepanjang hari, terutama siang saat jam aktivitas lebih banyak dihabiskan. Kemudian sampai akhir tahun 2021 kita juga sudah mendapatkan komitmen kira-kira 290 juta vaksin. Karena jangkanya masih sampai akhir 2021, saya minta kepada para gubernur untuk pengendalian COVID ini betul-betul tetap menjadi fokus dan konsentrasi kita. Karena memang ini kita perlu memperkuat ketahanan kita, endurance kita agar sampai betul-betul pada seluruh rakyat kita vaksin semuanya. Ingat, bagabluk corona di Indonesia belum menuntaskan gelombang pertamanya. Belum pun ada obat penyembuh yang ampuh. Oleh karenanya butuh dukungan semua pihak agar corona bisa dikekang, dikendalikan sebelum ekonomi Indonesia kian terpapar dan terkapar. Tim Liputan CNBC Indonesia.